Perkenalkan, nama saya Beatrice Octavianila, NIM 2208200013. Baik, di sini saya mulai untuk pembahasan materi dari mata kuliah Interaksi Manusia Komputer. Pada pembahasan utama ini, kita akan membahas tentang pengenalan IMK atau interaksi manusia komputer. Di mana untuk latar belakang yaitu yang pertama, manusia atau user ingin bisa mengoperasikan komputer meskipun awam dengan komputer itu sendiri. Maka user tersebut harus mengenali sebuah sistem, cara mengoperasikan atau menggunakannya, di mana adanya suatu masukan atau input yang dilakukan oleh user, kemudian akan diproses oleh sistem komputer, dan akan menghasilkan keluaran atau output yang akan kembali lagi ke user tersebut. Kemudian muncul istilah user-friendly atau ramah dengan pengguna, di mana suatu sistem harus mampu atau bisa memudahkan kepada pihak user. Jangan sampai sebuah sistem dirancang akan menyulitkan dalam pengguna sistem tersebut. Kemudian untuk definisi dari IMK. Yang pertama, di mana di sini disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer yang interaktif untuk digunakan manusia. Kemudian satu disiplin ilmu yang mengkaji komunikasi atau interaksi di antara pengguna dan sistem tersebut. Di sini untuk bentuk komunikasi manusia dan komputer. Yang pertama, user interface atau antarmuka pemakai. Bagian sistem komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer. Kemudian antarmuka yang berkembang dari berbasis tekstual, kemudian menjadi berbasis grafis atau GUI atau Graphical User Interface. Hingga antarmuka yang didukung oleh compiler dan biasa disebut dengan visual programming. Di mana di sini, tujuan disusunnya IMK, yaitu untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer, mendapatkan berbagai umpan balik selama bekerja pada sistem komputer, dan menghasilkan sebuah sistem yang mudah digunakan, aman, efektif, dan efisien. Kemudian di sini faktor-faktor pendewasa IMK, yaitu adanya RPL, psikologi, linguistik, kecerdasan buatan, ergonomik, antropologi, sosiologi, multimedia, desain grafis, teknik penulisan, bisnis, dan matematika. Di sini dialjabarkan yang pertama, faktor rekayasa perangkat lunak atau RPL. Yang pertama, instruksi yang bila dieksekusi akan memberikan fungsi dan kerja yang diinginkan. Struktur data yang memungkinkan suatu program memanipulasi informasi secara proporsional. Dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Dan RPL ini merupakan suatu faktor yang bisa menciptakan suatu program yang efektif, efisien, serta user-friendly, sehingga darinya dapat menghasilkan suatu mesin yang betul-betul diinginkan oleh user. Faktor psikologi. Setiap user memiliki sifat dan kelakuan yang berbeda. Siapa target pengguna program, bagaimana lingkungan dari user, perilaku user secara umum, dan pengetahuan dan keahlian pengguna. Faktor linguistik atau bahasa, yaitu peran bahasa sebagai antarmuka, memudahkan dalam pengguna sistem dan menghindari kesalahpahaman dalam pengguna sistem. Faktor kecerdasan buatan, yaitu suatu bagian ilmu komputer yang bertujuan agar komputer dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan manusia, di mana merupakan penggabungan cara berpikir manusia dan mesin untuk mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan pembelajaran. Faktor ergonomik, yaitu ilmu yang mempelajari bentuk tubuh manusia terhadap suatu benda, berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman. Ilmu yang mempelajari perancangan dan pengaturan barang-barang yang digunakan manusia. Faktor antropologi, yaitu memberikan gambaran tentang cara kerja kelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai bidang masing-masing, dan dapat memberikan pandangan yang mendalam tentang cara kerja dari setiap kelompok karyawan yang ada dalam satu perusahaan, di mana terjadi komunikasi antara manusia dan peralatan yang digunakan. Faktor sosiologi, yaitu berhubungan dengan pengaruh sistem komputer dalam struktur sosial.
faktor multimedia. Tampilan menjadi lebih menarik, lebih mudah dimengerti oleh user, adanya gambar, suara, teks, grafik, dan sebagai berikut. Faktor desain grafis. Pengguna desain grafis dalam ilmu komputer sudah menjadi kebutuhan di masa sekarang. Dan banyak aplikasi yang tidak hanya berbentuk teks, tapi sudah dalam bentuk multidimensi. Faktor teknik penulisan. Teknik menulis adalah penyajian informasi yang membantu pembaca memecahkan masalah tertentu, merupakan bentuk paduan secara manual dari suatu produk, dan user diharapkan akan mudah berinteraksi dengan sistem jika sudah mempelajari panduan manual tersebut. Faktor bisnis. Semakin banyak permintaan pasar yang datang dari pengguna gadget atau komputer, ponsel, komputer tablet, dan sebagai berikut. Dan semua mengacu dari perkembangan teknologi informasi yang merupakan peluang bisnis. Faktor matematika, yaitu pembuatan sistem berdasarkan perhitungan matematika agar bisa efisien. Di sini dimana tentang manusia itu sendiri. Manusia itu dipandang sebagai sistem yang memproses informasi, yaitu informasi diterima dan ditanggapi dengan proses input dan output. Informasi disimpan di memori, dan informasi diproses dan diaplikasikan dengan berbagai cara. Manusia merupakan suatu vision input dan output, di mana terdapat ada dua tahap, yaitu yang pertama, pemasukan secara fisik dari stimulus dan pengelolaan dan interpretasi dari stimulus. Alat fisik mendapatkan vision adalah mata. Proses yang terjadi pada mata, yaitu penerimaan cahaya ditransformasi ke dalam energi elektrik. Cahaya memantul dari objek yang dipandang. Citra dari objek tersebut difokuskan secara terbalik pada retina. Retina mengandung root atau organ berbentuk batang untuk pandangan lemah. Retina mengandung cone atau organ berbentuk kerucut untuk pandangan berwarna. Sel ganglion atau pusat syaraf berfungsi untuk mendeteksi pola dan pergerakan. Baik di sini dari segi komputer, yaitu yang pertama didefinisikan sebagai perangkat elektronik yang dapat dipakai untuk mengolah data dengan perantaraan sebuah program yang mampu memberikan informasi dan hasil dari pengolahan tersebut. Suatu mesin yang menerima input untuk diproses dan menghasilkan output. Sistem komputer terdiri dari prosesor, memori, input atau output. Fungsi dasar yang dibentuk oleh sistem komputer adalah eksekusi program. Program yang akan dieksekusi berisi sejumlah instruksi yang disimpan dalam memori, dan CPU akan melakukan tugas sebagai pengeksekusi program. Di sini prinsip daripada kerja sistem komputer, di mana input atau device yang digunakan oleh user mouse, keyboard, masuk sebuah CPU. Nah, di sini akan diolah atau diproses dari mulai proses aritmatik, logika, dan masuk ke sebuah memori unit. Nah, hasil dari proses sebuah sistem komputer ini akan menghasilkan sebuah output keys, bisa lewat tampilan di monitor, atau data yang dengan menggunakan printer atau di print. Kemudian adanya secondary storage atau sebuah penyimpanan lebih ke dalam sebuah sistem komputer, yaitu dengan sebuah hard disk, CD, DVD, or floppy drives. Nah, di sini prinsip kerja sistem komputer yang dimana baru saya jelaskan, yaitu input, di mana input oleh user akan diinputkan berupa angka dan masuk sebuah proses, yaitu yang dilakukan oleh sistem komputer, dan akan menghasilkan output, akan kembali lagi ke user tersebut, yaitu bisa berupa angka. Nah, ini yang dinamakan IKM untuk prinsip kerja sebuah sistem komputer. Nah, di sini tujuan daripada user interface. Yang pertama, agar sistem komputer yang digunakan user bisa memperhatikan aspek-aspek kemudahan user, yaitu efektivitas, fleksibilitas atau keluasan, kemudahan dipelajari, dan sikap orang terhadap sistem. Nah, di sini dimana apa itu interaksi, yaitu merupakan jembatan yang menghubungkan antara user dan komputer atau user interface, dan interaksi membantu manusia karena merupakan implementasi dari apa yang terjadi antara user dan sistem. Sebenarnya antarmuka seperti apa yang diinginkan oleh user? Antarmuka manusia dan komputer yaitu aplikasi atau program yang dirancang harus mudah digunakan oleh user atau seorang manusia,
Antarmuka komputer harus user friendly atau ramah dengan pengguna, yaitu di sini antarmuka yang bagus untuk jadi user friendly, yaitu si pengguna dapat mudah untuk menggunakan suatu aplikasi atau program. Jangan sampai menyulitkan penggunaan software tersebut. Di sini ada jenis antarmuka komputer. Yang pertama, antarmuka berbasis teks, antarmuka berbasis grafis atau GUI atau Graphical User Interface. Kemudian antarmuka berbasis web dan antarmuka berbasis mobile. Oke.